Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan diutuskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menunggangi diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntut semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Iya, terima kasih. Yang pertama, minta maaf kalau suara kami agak sesak-sesak. Dulu situasi paham. Nah, bahwa atas koordinasi kami mengambil dari Serayon dengan 2,2 yang tertulis di buku data, tapi yang pasti sama-sama menjadi. Ya, terima kasih. Firman Tuhan yang tiba bagi kita untuk siang atau pagi hari menjelang siang adalah mengingatkan kita bagaimana kita menyambut Dia yang dijanjikan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah cara kita menyambut setiap orang yang kita inginkan? Apakah yang kita perbuat di dalam kehidupan kita? Apakah yang harus kita lakukan di dalam menyambut orang yang kita nantikan? Tentu ini sudah terjadi di dalam kehidupan kita selalu orang-orang yang beriman Kristiani. Dalam masa-masa Advent yang pertama hingga yang keempat ini adalah merupakan momen yang terbaik bagi kita untuk menyambut kedatangan penyelamat yang kita nantikan. Tentu bukan barang baru. Semenjak kita lahir hingga dewasa, bahkan opung-opung pada saat ini, hal ini sudah bolak-balik kita laksanakan setiap akhir Desember setiap tahunnya. Tentu sama yang kita laksanakan untuk pada saat ini. Kita merasa gembira, kita merasa puas, kita merasakan akan kedatangan
yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Contohnya di gereja kita ini, kita sibuk dengan permak-pernik, kita sibuk dengan dekorasi, kita sibuk dengan panitia-panitia. Semua itu kita laksanakan adalah cara untuk menggambarkan kebahagiaan kita untuk menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Demikianlah halnya yang diberitakan oleh Apostol Paulus kepada setiap umat yang ada di kota Roma. Yang kita tahu dari sejarahnya bahwasanya kota Roma ini adalah kota yang lama, yang penuh dengan jubel manusia dari berbagai bangsa, dari berbagai suku. Karena kota ini adalah pada saat itu pusat bisnis. Tentu dari segala jurusan, segala arah telah masuk, baik itu pertukaran budaya, baik itu macam-macam gaya yang harus memang mampu dipilah oleh orang-orang yang beriman, yang percaya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi memang kita sadar, selaku manusia yang tidak sempurna, goyangan-goyangan, ombak-ombak, elusan-elusan angin kadang-kala dapat merubah pola hidup kita, dapat merubah pola budaya kita, dapat merubah pola pikir kita. Dengan hal itulah maka Roma ataupun Paulus membuat suatu surat kepada umat Kristen di Roma untuk lebih dia meneguhkan diri, lebih menguatkan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jelas dikatakan pada ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Inilah tugas Rasul Paulus selaku hamba Tuhan untuk memberitakan Injil yang kudus, untuk memberitakan kebenaran firman kepada setiap orang dengan tujuan supaya orang itu tidak terlena dengan liuk-liuk kota tersebut. Tapi yang perlu kita ambil di sini adalah Paulus menyatakan dirinya sebagai orang yang rendah di hadapan Tuhan. Orang kasih dia kalau menjadi bahasa Simalungun bahwasanya Paulus itu adalah sahabat dua nilai bakat. Aku bahasa Indonesia dikatakan sebagai hamba Kristus, tapi dulu kita bahasa Simalungun asal lalu tegas sebagai tua, sebagai jabol nilai bakat. Tentu dengan kata hamba, dengan kata dua, dengan kata jabolo, ini adalah menunjukkan bahwasanya dia itu adalah rendah ataupun di bawah naungan Tuhan. Dia tidak pernah menunjukkan bahwasanya dia itulah orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, tetapi dia datang dari bawah, menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ini yang paling penting yang harus kita imani di dalam kehidupan kita, yang menyatakan bahwasanya kita ini sebagai manusia
dia adalah orang yang berada di naungan Tuhan. Kita tidak berarti di hadapan Tuhan jika memang kita itu tidak berarti kepada Tuhan. Dan sehingga artinya atau arti kita mampu hidup di negara anggo memang kita langkah pada orang hidup dan ibadah. Maka dengan kata hamba, maka dengan kata jabolo, maka dengan kata tua, Paulus mengingatkan para umat Tuhan yang di kota Roma. Jadi dia bukan datang dari atas, tapi datang dari bawah. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada umat Kristen yang ada di Roma? Yang pertama adalah Paulus memberitahukan apa yang telah pernah dinubuatkan oleh Tuhan kepada orang, bahwasanya manusia itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan mati begitu saja. Tetapi Tuhan telah bernubuat akan memberikan sang penyelamat, akan memberikan juru selamat kepada setiap orang yang percaya. Ada catatan, kepada setiap orang yang percaya. Maka melalui nabi-nabinya Tuhan selalu mengingatkan kepada setiap orang bahwasanya Dia telah menjanjikan hal tersebut akan mendatangkan juru selamat ke dunia. Anggo pelajaran kita juga kitab-kitab suci kembali dan perjanjian lama. Di situ banyak kita baca dan boleh kita pelajari bahwasanya Tuhan itu akan memberikan juru selamat kepada setiap manusia, dan itulah yang selalu diberitakan oleh nabi-nabi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita baca mulai dari ayat 2 hingga seterusnya, di situ bolehlah kita lebih mengetahui siapakah yang harus kita sambut di dalam suasana kehidupan kita sekarang ini. Sama seperti kita pada hari ini, sambutlah Dia yang menjadikan Allah. Itu di sini Paulus menyatakan di dalam ayat 3, yaitu hamba Tuhan Rasul Paulus memberitakan tentang anaknya yang baru diperanakkan dari keturunan jauh, dan ayat keempat menyatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang kuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat ini dapat kita golongkan pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ada dua intisari yang besar, ada dua pokok besar yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Allah itu telah berinkarnasi menjadi manusia melalui kelahirannya dari keturunan jauh.
reinkarnasi menjadi manusia yang lahir dari keturunan Daud, yaitu Maria. Yaitu memang benar-benar manusia yang sejati, yang original, bukan manusia palsu. Yesus itu benar-benar manusia, sama seperti kita ini. Dan dia bukan menyerupai manusia, bukan seperti manusia, tetapi adalah manusia. Nah, di sini yang perlu kita belajar. Dan memang itu harus kita imani. Bedanya dengan kita ini adalah Yesus itu tidak berdosa. Kita itu berdosa. Kami yakin bahwasanya di antara kita tidak ada orang yang berani mengatakan bahwasanya dirinya itu tidak berdosa. Pendeta sekalipun, ebang sekalipun berdosa. Yang tidak berdosa adalah Yesus. Itulah perbedaannya dari antara manusia di bumi. Bagian yang kedua adalah bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Sekalipun dia adalah manusia, tetapi dia itu adalah Allah yang turun dari surga datang ke bumi melalui kelahiran dari antara keturunan Daud. Kenapa dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah? Karena dia itu dikandung daripada Maria, bukanlah persetubuhan biologis, tetapi dia ada di kandungan Maria, adalah sifat Allah melalui Roh Kudus yang datang kepada Maria. Maka dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang perlu kita imani dalam kehidupan kita, supaya kita memastikan diri siapakah yang kita sambut tersebut, supaya jangan ada terjadi seperti kejadian-kejadian seperti cerita orang salah mengalunkan bunga kepada tamu yang dinantikan. Jaga kododong mapas kalumai pada sugani alatnya dan kita ternyata salah alam. Alman dalam jelas ikan dari isejo tamui yang dinantikan tersebut. Dan itulah yang perlu kita imani di dalam kehidupan kita pada saat ini. Mulai daripada apel pertama hingga apel yang keempat. Siapakah yang harus kita sambut tersebut? Secara iman kita, siapakah dia yang harus kita sambut tersebut? Kita yakin kita ini tidak pernah salah pilih untuk mengusung kedatangan yang kita nantikan tersebut. Maka telah dikatakan oleh Paulus pada nats kita ini, maka yang harus kita song, yang harus kita sambut adalah selamat datang Paulus. Beberapa kegiatan Natal yang telah kita ikuti dalam bulan Desember ini terdengar suara Paulus, selamat datang Paulus.
beberapa negara yang kami ikuti, program guru tersebut tetap dinyanyikan. Jadi itulah yang perlu kita imankan. Pastikanlah di dalam iman ini, pastikanlah di dalam hati ini, pastikanlah di dalam diri ini, siapa yang kita song-song tersebut. Maka Allah turun ke dunia berbentuk manusia adalah semata-mata karena kasih karunia, semata-mata adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang berlumuran dosa. Maka kita ini telah ditebus oleh Allah lunas melalui lumuran darahnya di kayu salib. Lumuran dosa-dosa kita dunia ditebus oleh Yesus Kristus melalui lumuran darah di kayu salib. Dari sini dapat kita imani seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di saat Dia mau mengembuskan napas terakhir di kayu salib. Kalau di bahasa baru dikatakan Uma Salose, bahwasanya tugas Tuhan Yesus di dunia ini adalah telah selesai untuk menyelamatkan manusia daripada dosa-dosanya. Maka kematian Yesus itu adalah bukan akhir daripada keselamatan manusia, tetapi itu adalah merupakan awal keselamatan manusia. Dengan demikian, di sana tersedia kelepasan. Di sana tersedia keselamatan. Di sana tersedia pengampunan. Dengan catatan hanya kepada orang-orang yang percaya. Maka kita umat GKPS dan beberapa umat-umat yang percaya, kami yakin kita tidak pernah salah alamat untuk menantikan, untuk menyusul Sang Juru Selamat. Amin. Ya, itu yang perlu kita imani. Maka tugas pelayanan tersebut yang telah diberikan contoh oleh Rasul Paulus bukan hanya kepada kami selaku sebuah, bukan hanya kepada mereka selaku bertanya, bukan hanya kepada kami selaku majelis, tetapi tugas pelayanan memberitakan kebenaran Injil adalah ditugaskan, diwariskan itu kepada kita semua tanpa kecuali. Lang halani nama bilang Idobio dia tahu sebagai penyebar Injil. Lang halani berkhotbah di pertemuan asal dia tahu orang-orang penyebar Injil. Tetapi di setiap gerak-gerik kita, di setiap langkah kaki kita, di setiap pola pikir kita, di setiap tindak tanduk kita, kita dinyatakan sebagai pelayan Tuhan yang memberitakan kebenaran firman yang telah kita terima melalui Alkitab yang suci. Maka kami yakin mulai dari Indonesia, ya sebagai nama Goda, ya sebagai orang tua, tapi bukan yang terpunya. Agak lupa kita negara Pak Horja nilai bakat. Kalau membayar lebih nama dia,
itulah Tuhan berutas tiga kali. Kalanya mahidi kata ibadah melalui firman Tuhan, melalui kebenaran firman yang memang sudah datang untuk kita hari ini. Marilah kita sambut Dia, Sang Penyelamat kita. Kita sambut Dia, Sang Penebus dosa kita. Kita sambut Dia yang memberikan berkat kepada kita. Oleh Deborah, Tuhan tetap bersama kita. Dan dikatakan bahwasanya Immanuel, Tuhan bersama kita. Dalam situasi yang bagaimanapun, Tuhan adalah beserta kita. Di dalam situasi yang bagaimanapun, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membimbing kita. Tuhan selalu memberikan yang terindah bagi kita. Maka kita akan mendapatkan indah pada waktu dengan catatan apa kata hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan apa kata hati seperti kata dunia, tetapi apa kata hati seperti sesuai dengan firman Tuhan atau Roh Kudus yang berada di dalam hidup kita. Itulah yang kita jalankan di dalam kehidupan kita. Maka kita boleh berkat yang daripada Tuhan, berkat kesehatan yang paling utama, berkat kesehatan, berkat damai, itu yang paling utama yang harus kita terima di dalam kehidupan kita. Asal tunggu hamba lalu kekayaan naikkan hidup kita, tapi cukupkanlah makanan kami. Ini yang kita minta. Terima kita minta yang pertama hikmat daripada Tuhan. Kita minta damai daripada Tuhan. Kita minta kesehatan daripada Tuhan. Maka segalanya akan berjalan mulus seperti apa yang kita rindukan, yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Kita doa.